kalau keimanan menumpangi politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan, kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Kalau kita mau bantah-bantahan secara akademik, kita tidak bisa menyamakan antara Jong Sumatran, Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon. Mereka berjuang untuk mengusir penjajah yang musuh bersama. Ini namanya politik integritas, bukan politik identitas. Kalau politik identitas itu adalah bangsa yang besar, massa yang besar dipecah-pecah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk melawan musuhnya sendiri. Itu politik identitas. Politik identitas itu dimanapun akan merusak bangsa dan memecah belah. Bapak tahu nggak, permusuhan Sunni dengan Syiah di dalam Islam yang akhirnya membelah umat Islam itu dimulai dari politik, Pak. 1400 tahun permusuhannya nggak selesai-selesai. Sampai sekarang bermusuhan dan saling membenci satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Sampai hari ini. Itu politik. Akhirnya apa? Membentuk usul fikih sendiri, membuat hukum-hukum sendiri satu sama lain. Dan satu sama lain saling mengkafirkan. Yang Sunni mengkafirkan Syiah, mungkin yang Syiah juga mengkafirkan yang Sunni. Ini yang terjadi karena persoalan politik. Dan sampai hari ini, firqah Khawarij masih hidup, Pak. Mulai dari awal. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang politisasi agama, jangankan yang berbeda agama, Pak. Yang seagama juga bisa berperang dan saling bunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA. Anies Baswedan dengan Prabowo adalah dua orang yang tahu betul apa itu politik identitas dan apa itu politik integritas. Mereka bukan orang-orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang pinter. Tetapi dengan melihat sosok Ahok, sosok Jokowi, sangat tidak mungkin dalam kampanye melawan orang-orang hebat seperti Ahok dan Jokowi memakai politik integritas. Mereka pasti kalah semua. Kalah dalam setiap sisi, kalah dalam setiap segi, kalah prestasi, kalah edukasi. Ya mau tidak mau. Dengan prestasi yang nol, mau tidak mau, politik identitas dilakukan oleh Anies Baswedan. Politik identitas dilakukan oleh Prabowo dengan meminta saran kepada E.F. Saipullah. Indonesia sebagai negara umat Islam terbesar dunia dan juga terbesar yang tidak paham terhadap agamanya adalah sebuah kesempatan gunung emas. Pas banget kalau politisasi agama atau politik identitas dipakai dalam pemilu, dalam pilkada, dalam pilpres. Banyak yang tidak paham dengan agamanya. Jadi gampang dibohongi, gampang dibohongi, gampang dibodohi. Dan itu terbukti dari pilkada DKI hingga saat ini. Dan saya yakin Anies Baswedan di 2024 nanti, kalau misalkan tidak jadi tersangka KPK, dia akan pakai politik identitas. Di tengah ketidakbecusannya ngurus Jakarta, dia di pilpres pasti melakukan politik identitas. Itu pasti, itu pasti.